الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu pimpinan Bang Rio Kepri Syariah, dah boleh sebut Syariah menjelang launching. Bapak Ibu hadirin hadirat, tuan-tuan perempuan jemaah solat asar. Nama masjid kita apa? Musalla Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita berada di awal tahun Muharram 1444 Hijriah. Ada satu PR besar umat Islam yang sampai sekarang PR ini masih pekerjaan rumah yang belum selesai. Dan pertemuan di beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas, yaitu putusnya hubungan umat Islam dengan masjid. Umat Islam putus hubungan dengan masjid. Ada sebagian risau dengan keadaan ini, tapi ada juga yang menganggap ini perkara biasa. Tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Rasulullah singgah di mana? Sebelum ke Madinah, di Kuba. Nabi bangun apa? Masjid. Sampai di Madinah, pertama kali Nabi bangun apa? Masjid. Rasulullah Isra Mi'raj mulai dari mana? Transit di mana? Masjid juga. Ini satu pengajaran yang mahal bagi umat bahawa kita tak boleh jauh-jauh dari masjid. Hati mesti terhubung dengan masjid. Cinta dengan masjid. Rindu ingin selalu bolak-balik ke masjid. Orang-orang yang punya sifat seperti itu disebut dengan ahli masjid. Orang bolak-balik rumah bengkel, rumah bengkel, rumah bengkel. Ni ahli apa? Ahli bengkel, mekanik. Rumah toko, rumah toko, rumah toko. Ni ahli apa? Peniaga, pedagang. Tapi kalau ada orang rumah ke masjid, kantor, rumah, masjid, kantor. Ni ahli apa? Ahli kantor yang hatinya terhubung dengan masjid. Okay. Yang menjadi masalah hari ini, tuan-tuan perempuan sekalian, orang Islam, beragama Islam, lahir di keluarga Islam, tapi tak ke masjid. Semalam saya jumpa satu orang mahasiswa baru, kuliah di perguruan tinggi Islam di Pekanbaru, 6 tahun di pondok pesantren, bukan ke masjid, solat pun tidak. Berapa banyak hari ini pengurus masjid, nama ada dalam struktur pengurus masjid tapi tak ke masjid. Ada tidak? Bukan ada, banyak. Berapa banyak hari ini
rumah sebelah masjid, dinding rumah, dinding masjid sebelah-sebelah. Buka pagar rumah, masuk pagar masjid. Tak sampai ke masjid. Pertanyaan besar di situ adalah, ada apa dengan umat ini? Hubungan hati pedagang dengan toko kuat. Hubungan hati dengan sawah ladangnya kuat. Hubungan hati karyawan BRK dengan gedung besar ini sambunglah. Kuat. Jam berapa masuk kantor? Jam 8. Jam berapa sampai? Jam berapa sampai? Sesudah jam 8, sebelum jam 8? Sebelum jam 8. 5 waktu, kita tahu waktu solat. Maghrib 6 berapa Ustaz? 6.18. Isyak 7.35. Subuh 5 kurang 10. Maghrib 12.20. Asar tadi 3.40. Kita tahu jam berapa kita sampai di masjid 5 waktu berjemaah? Sebelum atau sesudah? Atau tidak sama sekali? Kajian kita sore ini, saya ingin mengajak kita semua membahas tentang apa kelebihan keutamaan masjid, berjemaah di masjid. Baik, kita mulai dari yang pertama, hadis riwayat Imam Tabrani. Ini cerita tentang ada dulu di zaman Nabi satu orang nenek-nenek, dia bertugas sebagai petugas kebersihan masjid. Sekarang kita sebut apa? Sekarang namanya apa? CS masjid ke takmir masjid. Dulu zaman saya masih kuliah, gharib masjid. Gharib ni orang berhutang, dia hutang apa dengan masjid? Ada satu orang perempuan dulu, dia hari-hari kebiasaan itu apa? Memungut kotoran, sampah di masjid. Hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu, ia bercerita bahawa annam ra'atan kanat talqutul qaza minal masjid. Dulu ada perempuan biasa memungut kotoran di masjid. Fatuwfiyat, dan dia meninggal dunia. Falam yu'zanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam binafniha. Tapi dia meninggal ni tak diberitahu kepada Nabi tentang penguburannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diberitahu, Rasulullah bersabda, "Idza matalakum mayyitun fazinuni." Kalau ada di antara kalian yang meninggal, beritahulah aku, informasikan kepada aku, kata Nabi. Wa shalla 'alaiha. Kemudian Nabi SAW mensolatkannya. Berarti solat apa? Perempuan itu sudah dikuburkan. Berarti Nabi solat apa? Jenazah gaib. Kemudian apa kata Nabi? Ujungnya ini, berita baik ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Inni ra'aituha fil jannah." Sungguh aku telah melihatnya berada di dalam surga. Sungguh aku telah melihat nenek yang punya kebiasaan membersihkan masjid itu berada di dalam surga. Lima kanat talqutul qaza minal masjid. Karena ia punya kebiasaan memungut kotoran sampah di masjid, membersihkan masjid. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, jangan pandang hina petugas kebersihan masjid. Jangan pandang rendah. Mereka ni orang-orang yang mulia. Karena dulu perempuan yang petugas kebersihan di Masjid Nabawi di zaman Nabi SAW meninggal dunia, Nabi mengatakan, "Inni ra'aituha fil jannah." Aku sudah nampak dia dalam surga. Itu petugas kebersihan masjid. Kira-kira bagaimana dengan Bilal masjid? Allahu Akbar. Bagaimana pula dengan imam masjid? Tengok sahabat. Kalaulah petugas kebersihan masjid saja nilainya begitu tinggi di sisi Allah, apatah lagi kata Pak Imam, pengurus masjid. Cuman saya ingin beritahu Bapak Ibu sekalian, pengurus masjid, siapa mereka ini? Mereka adalah pegawai-pegawai Allah Ta'ala. Mengurus masjid, berkhidmat untuk jemaah masjid. Itulah pengurus masjid. Kalau ada di antara tuan-tuan yang hadir ini, Bapak Ibu yang hadir sore ini, pengurus masjid, jangan menjadi penguasa masjid. Pengurus masjid bukan penguasa masjid. Pengurus masjid siapa? Pelayan jemaah masjid.
Uang masjid bukan uang pengurus masjid. Uang siapa? Uang umat yang diamanahkan kepada pengurus masjid yang harusnya dipakai untuk khidmat jemaah masjid. Siapa ketua kita di sini? Pengurus? Patutlah lain mandang dengan saya. Macam menyindir saya, Ustaz katanya. Saya tak tahu beliau ketua. Cuman dari wajah agak lain nampak. Baik, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, ada satu nih sebelum saya lupa. Tuan-tuan perempuan sekalian, kalau dalam kaedah fikih, imam masjid itu ada disebut dengan al-imamu dhammin. Imam itu penjamin. Ustaz. Kalau dalam kaedah fikih, kalau imam baca Fatihah, kalau ada makmum terlambat, tak sempat baca Fatihah, maka sudah dijamin oleh imam. Begitu dalam kaedah fikih. Cuman ada satu perkara penting saya nak sampaikan kepada kita semua, bahawa al-imamu dhammin, imam penjamin itu bukan hanya sekadar menjamin bacaan makmum yang terlambat itu, tidak. Tapi imam masjid menjamin, memastikan seluruh ahli qaryah masjid berjemaah di masjid. Itulah imam masjid. Sekarang saya nak tanya nih, berapa jumlah karyawan BRK laki-laki muslim? Berapa kita semua? Siapa yang punya data? 200 orang. Asar tadi berapa sab? Asar tadi berapa sab? 1, 2, 3, 4, 5. 4,5. Kita genap dah 5 nak. Biar banyak juga. Okey, 5 sab asar tadi. Ujung ke ujung berapa orang? Ujung ke ujung berapa orang? Satu sab 20. 2 kali 5. 100. Ustaz tanggungjawab 100 orang lagi tu ke mana Ustaz? Al-imamu dhammin, imam memastikan, menjamin seluruh ahli qaryah di kawasan masjid musola tanggungjawab imam. Ustaz ditanya besok di akhirat, apa Ustaz jawab? Ada lagi 100 orang hari-hari pegawai BRK tak turun solat asar berjemaah. Apa Ustaz jawab besok di akhirat? Ya Allah, betul hamba imam, tapi bukan hamba tanggungjawab, ada pimpinannya. Kita di sini apa? Komisaris utama. Yang tertinggi di sini apa? Secara struktur. Yang tertinggi komisaris, bawahnya direksi. Okey, Pak komisaris ada? Okey. Ni diselamatkan nama baik beliau oleh jemaah di belakang. Memang bagus, ada tim pembela. Di bawah tu siapa? Direksi. Ada Pak direksi? Ada? Ada. Izin Pak direksi, Bapak besok di akhirat hati-hati Pak. Selagi semua karyawan laki-laki muslim tidak turun, Bapak tak selamat besok di akhirat Pak. Ini memang enak jadi ustaz ni, tukang ngancam-ngancam je Pak. Mana-mana pergi ngancam. Tapi kalau beliau gunakan posisi beliau sekarang untuk membawa semua turun solat asar berjemaah, semua pahala tu pun beliau akan borong. Tak ada pun yang takbir. Takut disuruh takbir, takut nanti ditegur. Kita lanjut, hadis riwayat Imam Ahmad. Ini lebih bagus lagi nih untuk motivasi untuk saya kita semua. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innalil masajidi autadan." Ini pertemuan semalam sudah kita bahas ni tak? Setiap masjid tu punya pasak-pasak. Belum? Pertemuan semalam kita bahas apa? Muharram. Dia kadang kalau terulang lagi nanti kata jemaah macam tak ada ilmu je ustaz, itu je dia ulang-ulang ni kata. Innalil masajidi autadan. Setiap masjid itu punya pasak. Pasak ni dalam kitab ini diartikan orang yang senang dengan masjid, suka berlama-lama buat amal dalam masjid, kemudian bolak-balik ke masjid, cinta dengan masjid. Ini disebut dengan pasak masjid, ahli masjid. Apa janji Nabi untuk orang-orang yang cinta dengan masjid? Pertama, al-malaikatu julasa'uhum. Para malaikat adalah teman duduk mereka.
Ahli masjid tu kawannya siapa? Malaikat. Tapi ahli domino kawannya siapa? Ahli catur kawannya siapa? Jawab, kawannya siapa? Tak ada yang pernah dijawab sini ya. Ahli masjid kawannya malaikat. Ini Nabi beritahu. Yang suka lalai, yang suka buat maksiat, kawannya siapa? Kuat-kuat siapa? Syaitan. Yang kedua, in ghabu yaftaqidunahum. Apabila ahli masjid berhalangan, tak datang ke masjid, maka para malaikat akan mencari-cari mereka. Siapa nama Pak Ketua kita? Manalah ketua pengurus kita? Manalah Ustaz Abu? Manalah Pak Ahmad? Biasa dia duduk paling depan di sub ini. Kenapa dia tak datang? Malaikat cari. Kita kalau tidak jadi ahli masjid, yang cari kita siapa? Debt collector, penyidik, apa lagi? Buser. Astagfirullahalazim. Kalau kita ahli masjid, yang mencari kita siapa? Malaikat cari kita kalau kita tak ada di masjid. Yang ketiga, wa in maridu aduhum. Apabila ahli masjid sakit, para malaikat akan datang menjenguk mereka. Satu kali Nabi SAW, guru kami cerita, Nabi SAW jenguk satu orang sahabat sakit. Ketika sampai, sahabat tadi beritahu, wahai Rasulullah, sebelum Tuhan sampai ke tempat saya tadi, ada satu orang putih, ganteng, harum betul, datang jenguk saya. Nabi SAW tanya, kamu tahu tidak yang jenguk tadi itu siapa? Tak tahu wahai Rasulullah. Yang datang tadi itu adalah Jibril alaihissalam. Jadi kata ulama, Jibril alaihissalam tidak hanya datang kepada para nabi dan para rasul bawa wahyu. Jibril alaihissalam juga datang kepada ahli masjid. Coba jujur angkat tangan, siapa yang sakit mau dijenguk malaikat? Semua tinggi-tinggi ya. Jenguk malaikat Israel ya. Langsung pucat, tak jadilah Ustaz kata. Dijenguk Jibril boleh, dijenguk Israel dibawa ke mana Bang Haji? Tuan-tuan perempuan sekalian, siapa yang menjanjikan ini? Nabi SAW. Ahli masjid berkawan dengan malaikat, dicari-cari malaikat, sakit dijenguk malaikat. Ada lagi yang keempat ni. Wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Apabila ahli masjid punya keperluan, hajat, ada urusan, maka Allah Ta'ala akan kirimkan malaikat untuk bantu urusan mereka. Ini boleh jadi BRK ni, syariah ni lama betul. Bukan berbulan-bulan, berapa lama? Bertahun-tahun. Kerana kita karyawannya belum ahli masjid lagi ni. Allah Ta'ala belum kirim malaikat untuk bantu urusan kita. Setuju tak Pak Direksi? Macam berat nak sebut setuju ni. Tengoklah. Kalau dari 200 turun 100, berarti baru berapa persen? Baru 50%. Tapi kalau 200 orang, 200-nya turun, 2 sip solat zuhur, 2 sip solat asar, tak muat. Masya Allah, bukan urusan 2 bulan selesai 2 minggu. Urusan 2 minggu selesai 2 hari. Apa sebab? Allah Ta'ala kirim malaikat. Ini janji Nabi SAW. Yang bujang-bujang, susah nak dapat isteri. Ta'aruf gagal, kena tolak, tak ada yang mau ambil menantu. Coba cek, ahli masjid tak? Boleh jadi selama ini hati belum terpaut ke masjid. Ustaz, kalau saya lain Ustaz, saya nak buka cabang, macam mana Ustaz? Itu babnya berbeza lah. Nanti marah ibu-ibu, kakak-kakak di belakang. Ini ustaz-ustaz ni otaknya poligami. Mulai hari ini hubungkanlah diri dengan masjid. Jangan lagi kita solat di rumah, solat di ruangan-ruangan, sudut-sudut kantor tu. Datanglah ke mushola, datanglah ke masjid. Semua bersedia insya-Allah. Cukup? Dah setengah jam dah? Kata setengah jam. Baru 15 minit. Saya salah setengah jam. Kita lanjut. Hadis yang berikutnya, hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis nomor 455. Ini yang kita bahas tadi sebelum iqamat. Ni.
An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Rasulullah SAW, ia pernah berkata bahawa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengarahkan. Ni arahan Nabi ni, bukan arahan komisaris, bukan arahan direksi. Arahan siapa? Arahan Nabi. Apa arahan Nabi? Bibina'il masajidi fid dur wa an tunazzafa wa tutayyaba. Apa arahan Nabi? Hendaklah membangun masjid di kampung-kampung, kemudian masjid-masjid dibersihkan, seterusnya masjid diberi wangi-wangian. Tadi sebelum asar saya dibagi oleh ketua, apa ni? Parfum, ni harum. Saya beritahu kalau dapat di pintu masuk ni kan dua kita ni, letak ni beberapa minyak wangi parfum. Kata ketua tadi, dulu sudah Ustaz, tapi saya tengok kosong sebelum Covid. Dah lama dah, 2 tahun. Okey, hari ni Jumaat Sabtu Ahad libur. Okey, siapa yang niat hari Senin? Satu orang satu botol kecil. Perlu berapa botol? Okey, kita perlu 4 botol. Botol pertama siapa sedia? 1, 2, 3, satu lagi 4. Dah selesai dah. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Biasa suami disayang isteri gitu. Lama lagi bang. Abang dengar ceramah gitu. Pertama tadi apa? Bangun masjid di kampung-kampung, di kota-kota, di komplek-komplek kita. Yang kedua, bukan sekedar dibangun tapi dibersihkan. Masjid dibersihkan. Tuan-tuan perempuan sekalian, beberapa tahun yang lalu saya jumpa satu masjid dekat kampus kami. Kalau dari sini kita jumpa masjid kampus UIN Suskaria sebelah kanan. Kita ke depan lagi arah ke Rimau Panjang, jumpa pom bensin sebelah kiri. Betul? Kemudian dulu ada jalur 2 pertama. Sebelum sekarang dulu ada jalur 2 pertama dulu yang beberapa meter itu. Selesai jalur 2 itu ambil ke kanan, ada jalan tilap. Saya pernah dengan keluarga almarhum Kombes Dasman, dulu beliau Intel Polda Riau. Masuk kami lebih kurang 400 meter ke dalam, jumpa satu musola. Namanya Musola Ma'rifatullah. Kami sampai, musola zuhur, pintu terkunci. Kami masuk pintu samping. Kemudian akar rumput sudah naik, mau sampai ke atap. Kami masuk, dalam musola itu sampah berserak. Debunya sudah tebal. Musola sudah tak diurus lagi, sudah ditinggalkan oleh umat. Itu masih saya bisa terima. Tapi ada satu yang sampai hari ini saya tidak terima. Saya jumpa dalam musola itu, kain sarung terbentang, kemudian ada BH di dalam. Kira-kira musola sudah dipakai tempat apa? Musola sudah dipakai tempat maksiat, Pak. Patutlah negeri kita ni macam-macam musibah datang. Umat ni sudah berani buat maksiat dalam rumah Allah. Yang kita pula tak peduli dengan keadaan itu. Terutama saya lah yang paling dekat, kami dosen UIN, sebelah kampus. Dan saya sudah telefon satu orang ustaz yang tinggal dekat situ, alasannya dulu musola itu dibangun oleh individu. Dan dia tidak memikirkan orang siapa yang akan mengimarahkan musola. Akhirnya sampai sekarang tertinggal begitu saja. Di sebelahnya ada musola perumahan. Jadi orang komplek perumahan ke musola komplek mereka. Yang musola yang saya sebut tadi, tak ada orang. Coba, perlu kita pikirkan. Masjid dibangun, dibersihkan, kemudian diberi apa tadi? Diberi wangi-wangian. Beri wangi-wangian. Kita lanjut hadis yang berikutnya. Allahu Akbar. Ini berkaitan dengan tanda orang yang beriman. Tanda orang yang beriman. Kata Nabi SAW, apabila kamu tengok satu orang bolak-balik ke masjid, apabila kamu lihat seseorang bolak-balik ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Fashhadu lahu bil iman.
Apabila kamu melihat satu orang bolak-balik ke masjid, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seorang yang terbiasa pulang pergi ke masjid, maka bersaksilah kalian bahawa dia adalah orang yang beriman. Kalau ingin tahu di satu kampung itu ada orang Islam, tengok dia solat tak? Itu tanda kalau nak tahu orang Islam atau tidak. Tapi kalau kita ingin tahu ada orang beriman atau tidak di satu kampung, di satu komplek, maka cirinya apa? Cirinya apa? Ada tak dia ke masjid? Sekarang silakan nilai diri masing-masing. Saya ni masuk ciri-ciri orang beriman atau tidak? Apa cirinya? Bolak-balik ke masjid. 5 waktu berjemaah ke masjid. Kemudian Nabi SAW bacakan firman Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid hanyalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada hari akhirat. Tuan-tuan perempuan sekalian, sekarang balik pada pertanyaan awal tadi. Ada apa dengan masjid-masjid kita hari ini? Kenapa umat Islam hari ini berat untuk datang ke masjid? Ada hari ini masjid di Pekanbaru yang solat 5 waktunya seperti solat Jumat? Ada? Ada? Belum ada. Ada masjid yang 100% laki-laki akan balik berjemaah ke masjid. Sudah ada belum? Belum. Inilah sebenarnya PR yang paling besar saya dan kita semua, memikirkan masjid-masjid kita. Bukan kita sendiri yang ke masjid, tapi ada fikir, gerak, usaha bagaimana membawa warga kita, orang kampung kita, jiran kita sama-sama ke masjid berjemaah. Semua bersedia insya-Allah. Apa manfaat kalau masjid kita hidup? Pertama, apabila Allah Ta'ala akan turunkan azab di satu kampung, maka azab tersebut Allah Ta'ala akan pindahkan, alihkan ke tempat lain apabila ada orang di kampung itu yang masih memakmurkan masjid. Artinya, orang yang bolak-balik ke masjid ini penghalang dari turunnya azab, penolak bala. Maka bersyukurlah kalau ada lagi orang yang mau bolak-balik ke masjid. Justru hari ini kita risau kalau masjid-masjid sudah ditinggalkan oleh umat. Kalau ada orang datang ke masjid kita, bantu kita untuk memakmurkan masjid, patutnya kita ucap terima kasih. Alhamdulillah Pak, terima kasih sudah bantu kami, imarahkan masjid kami, ramaikan masjid kami. Jangan sampai kita risih melihat ada orang yang bantu kita imarahkan masjid. Kalau masjid-masjid yang di tepi-tepi jalan raya, saya sering sampaikan, masjid yang di pinggir jalan raya, jadikan sebagai masjid ramah musafir. Sediakan ruang khusus untuk orang-orang yang singgah, untuk istirahat. Sehingga tak perlu lagi orang-orang Islam mencari hotel. Kalau mau istirahat di mana? Cukup di mana? Di masjid. Sediakan tempat di masjid. Sehingga umat hari ini ketika pergi kemanapun yang dia ingat apa? Masjid. Kalau pengurus masjid tak ada fikir untuk kemudahan jemaah masjid, itulah sebab hari ini umat Islam tak ada magnet yang menjadi daya tarik mereka ke masjid. Contoh, apa sebab anak-anak muda kita tak mau ke masjid? Karena memang hari ini apa daya tarik masjid untuk anak-anak muda? Kenapa anak muda kumpul di kafe? Di kafe ada wifi gratis. Di kafe ada wifi gratis. Kira-kira bisa tidak kita pasang wifi di masjid, di musola? Bisa tidak? Tak ada jawaban. Bisa kan? Nanti diblokirlah situs-situs yang tak betul itu diblok. Sehingga ketika mereka kumpulnya di masjid, di emperan masjid, nanti siapkan pula dispenser, ada air panas, ada air sejuk, ada kopi saset, sehingga masjid menjadi tempat yang menarik bagi anak-anak muda kita. Sekarang anak-anak muda kita kumpul di mana? Nongkrong mereka di mana? Di kafe-kafe. Saya minta maaf. Baru-baru ini ada tren terbaru yang beritahu saya, Kanit Reskrim, salah satu polsek di Pekanbaru,
Pak Rodi, ini tren terbaru dari hasil pemantauan kami di lapangan. Dulu anak-anak muda di simpang-simpang. Habis itu kumpul di kafe-kafe. Sekarang sudah ada yang terbaru pula. Mereka kumpul sekarang di kamar-kamar hotel. Laki perempuan ada di dalam. Allahu Akbar. Mau jadi apa negeri kita nih? Kalaulah kita sebagai pengurus masjid, orang-orang masjid tak ada fikir bagaimana masjid ini menjadi satu yang menarik bagi anak-anak muda, akhirnya anak-anak muda kita sekarang hilang dari masjid-masjid. Betul tidak? Anak-anak muda dulu kumpul di mana? Di warnet. Nah, sekarang tak perlu warnet lagi sebab mereka main game online pakai apa sekarang? Pakai Android. Karena Android perlu paket data, mereka cari di mana wifi gratis. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hidupnya masjid pertanda hidupnya kampung. Matinya masjid pertanda mati kampung. Hidup masjid, terbukalah keberkahan langit, keberkahan dari bumi. Mati masjid, coba ingat kejadian-kejadian di negeri kita ini, musibah-musibah besar yang terjadi di negeri kita, selalunya kalau kita cek, masjid di tempat-tempat itu biasanya sudah mati. Tahun 2016 saya ke Batam. Saya jumpa kawan saya di Batam, ada satu orang ustaz. Dia pernah safari dakwah di kawasan mana? Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo di mana? Sido. Sebelum Lumpur Lapindo itu keluar, mereka gerak di kawasan safari dakwah kawasan situ. Dia jumpa kiai di sana. Dia tanya, ada apa dulu? Ada apa di kampung ni kiai sebelum terjadi Lumpur Lapindo? Diberitahu oleh kiai di sana, ada dua penyakit masyarakat dulu di situ. Satu, sabung ayam, judi. Yang kedua, tukar pasangan. Jadi kalau malam minggu, Bang Haji bawa isteri saya, isteri Bang Haji saya bawa. Isteri Pak Ketua saya bawa, isteri saya Pak Ketua bawa. Ada kiai di sana sudah ingatkan, kenapa kalian buat seperti ini? Ini bukan perilaku orang Islam, ini zina, ini dosa besar. Judi sabung ayam, diingatkan tak juga? Pak Kiai tadi meninggalkan kampung itu, dicari tempat lain, dia bangun rumah, dia tinggalkan kampung itu karena terlalu degil masyarakat. Tak lama lepas itu keluarlah Lumpur Lapindo. Termasuk juga beberapa tempat kejadian-kejadian saya tanya. Waktu 2009 di gempa bumi di Sumatera Barat. Yang ada satu kampung tenggelam, kampung apa? Tandike. Ada yang baca berita, kampung itu di agak di kawasan dataran rendah. Kalaulah tanah longsor, di sebelah kampung itu ada jalan, ada sungai. Yang cerita dengan saya Ustaz Jaafar 2012 saya ke Padang. Kalau tanah itu longsor Pak Rodi, pasti tertutup sungai, tertutup jalan. Ini sungai, jalan tidak tertutup, seolah-olah tanah itu ditimbunkan. Dan ketika ditanya ada apa, musola masjid sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita orang Riau ni bukan berarti kita ni sudah selamat. Tidak. Kita ni pun tak ada jaminan selamat. Maka saya mengajak kita semua, ayo kita ramaikan masjid, imarahkan masjid. Zuhur asar kita kerja di Bank Riau Kepri Syariah. Maka di mana kita solat berjemaah zuhur asar? Turunlah ke sini. Kita balik sore, kita solat maghrib, masjid musola dekat rumah. Isyak, masjid musola dekat rumah. Subuh, masjid musola dekat rumah. Jangan tinggalkan masjid. Hidupkan masjid, hubungkan diri dengan masjid. Dan jangan lupa, kita ni bukan umat Nabi Isa AS, kita bukan umat Nabi Ibrahim AS, kita bukan umat Nabi Musa AS, tidak. Kita ni umat Rasulullah SAW. Apa beda kita dengan umat-umat terdahulu, kaum terdahulu? Kita buat amal bukan untuk diri kita sendiri. Kita buat amal dan kita ajak orang lain kepada amal. Kita solat berjemaah, ajak yang lain solat berjemaah. Kita memakmurkan masjid, ajak sebanyak mungkin jiran, tetangga, keluarga, orang kampung, orang komplek kita untuk juga sama-sama memakmurkan masjid. Itulah ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni bukan umat abid, tapi umat dai. Bukan hanya sekadar buat ibadah, tapi juga kita ajak orang kepada ibadah, ajak orang kepada amal-amal agama. Saya rasa itu untuk kajian kita sore ini. Saya tengok ni wajah-wajah ahli masjid ni.
wajah-wajah yang berkawan dengan malaikat, walaupun letih kerja tapi masih kuat lagi dengar kuliah asar insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala beri taufik kita istiqomah. Sampai kapan? 5 waktu berjemaah kita jaga istiqomah sampai kapan? Sampai mati, bukan sampai pensiun. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau besok pagi Bang Ketua mati, tinggal 1 hari je lagi. Bukan lama pun. Kalau Pak Direksi, takut tak berani. Panjang umur lagi insya-Allah. Kalau Pak Direksi ada lagi 10 tahun, 15 tahun, selamatullah kita istiqomah. Yang jelas kita tak tahu kapan ajal datang, maka kita bertahan istiqomah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai yakin datang, sampai maut, ajal datang. Apa yang menjadi kebiasaan hidup kita, itulah keadaan mati kita. Kebiasaan kita dalam amal, kebiasaan kita ke masjid berjemaah, maka insya-Allah mati pun dalam amal, mati pun nanti di masjid. Oke, sesi tanya jawab. Kau langsung tutup. Pak Direksi langsung tutup. Kita tutup dengan doa. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ampun dosa kami, maafkan salah kami, tutup aib kami, sempurnakan iman dan amal kami, terima taubat kami, beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, terima taubat kami sebelum malaikat Israel mencabut nyawa kami, ya Allah. Ya Allah, salah kami banyak, dosa kami banyak, maafkan salah kami, ampunkan dosa kami. Ya Allah, jadikan kami ahli masjid, letakkan dalam hati kami cinta dengan masjid, senang buat amal dalam masjid. Ya Allah, ya Karim, jauhkan kami dari tempat-tempat maksiat, tempat-tempat lalai. Ya Allah, ya Karim, ya Arhamar Rahimin, kami tidak tahu berapa lagi sisa umur, sisa hidup yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, tambahkan hidayah untuk kami, tambahkan hidayah untuk kami. Hidupkan masjid-masjid kami, musola-musola kami, ya Allah. Jadikan seluruh masjid musola di Kota Pekanbaru, di Riau, 5 waktu berjemaah seperti solat Jumat, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, berilah hidayah kepada saudara kami yang masih jauh dari masjid. Berilah hidayah saudara kami yang masih solat di rumah. Ya Allah, istiqomahkan dan ikhlaskan saudara kami yang sudah terbiasa ke masjid. Ya Allah, tidak ada yang beri hidayah melainkan Engkau, ya Allah. Turunkan hidayah di negeri kami. Turunkan hidayah di negeri kami. Karuniakan kami pemimpin yang ingin masjid-masjid kami diimarahkan. Karuniakan kami pemimpin ahli masjid dan membawa kami rakyatnya untuk sama-sama memakmurkan masjid. Kami berlindung kepadamu, ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang khianat, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tak peduli dengan kami. Ya Allah, ya Karim, ya Arhamar Rahimin, bantu setiap urusan kami, urusan agama, urusan akhirat, dan urusan dunia kami. Terimalah pertemuan kami ini, ya Allah, untuk menjadi sebab Engkau ganti keburukan kami menjadi kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.